adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Namun sebelum ibadah mulai, adik-adik harus sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sediakan Alkitab dan persembahannya ya adik-adik. Bila sudah siap semuanya, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin membaca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 132 ayat 11 sampai ayat 18. Kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 132 ayat 11 sampai 18. Tuhan telah menyatakan sumpah setia pada Daud. Seorang anak kandungmu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku,
maka anak-anak mereka selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Jangan sedih ya, meskipun impanya di rumah masing-masing, adik-adik di rumah harus tetap semangat. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Sebentar kami Tuhan akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya yang firman-Mu ini yang kami baca dan kami dengar Tuhan menjadi sumber pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi, judul bacaan kita pada hari ini adalah Dalam Tuhan Berdamai itu Mudah. Ya, benar ya adik-adik. Setiap ada Tuhan Yesus, kita harus damai. Kita harus mempunyai hati yang damai. Pada hari ini, kita mau bercerita tentang dua orang adik-adik. Yang pertama bernama Laban, yang kedua Yakub. Laban ini merupakan sosok laki-laki yang lebih tua dibandingkan Yakub. Yakub lebih muda ya. Nah, Laban di sini menjadi seperti seorang bos adik-adik. Lalu Yakub ini bekerja sama Laban selama 14 tahun. Nah, dengan posisi Laban yang lebih tua dibanding Yakub, Laban melimpahkan semua pekerjaan-pekerjaannya terhadap Yakub. Yakub pun menurut adik-adik sama Laban karena Laban lebih tua dibandingkan Yakub. Nah, begitupun nih adik-adik di rumah, siapa di sini yang punya kakak? Tentu ada kan yang punya kakak di sini. Nah, kalau ada yang punya kakak, kalau kakaknya suruh-suruh, "Dek, ambilin kakak remote TV ya, kakak mau ganti televisinya. Dek, ambilin kakak pulpen." Nah, bukan berarti adik-adik nih mempunyai kakak-kakaknya di rumah memperlakukan adik-adik seperti siapa tadi?
seperti Yakub. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, hal-hal yang mudah, kalau kamu bisa melakukan hal-hal itu sendiri, tidak boleh menyuruh adiknya. Harus melakukannya sendiri. Harus belajar saling menghargai satu sama lain. Lalu nih adik-adik, pada saat itu Yakub mulai merasa kesal adik-adik terhadap Laban karena Yakub disuruh-suruh terus adik-adik. Lalu saat Laban menggunting bulu domba, pada saat itu Yakub kabur adik-adik dari tempat tinggalnya Laban. Yakub kabur bersama hewan-hewan ternaknya, bersama istrinya, bersama anaknya, bersama sanak saudaranya untuk menghindari perintah-perintah Laban. Lalu jalanlah Yakub untuk meninggali rumah Laban. Lalu ketika Laban mendengar bahwa Yakub kabur, Laban marah adik-adik. Kenapa dia pergi? Kan dia sudah kerja sama aku sudah lama. Dia pun mendapatkan hartanya dari Laban adik-adik. Tapi pada saat itu datanglah sebuah cahaya yang berkata kepada Laban, kejarlah Yakub, perlakukanlah Yakub dengan baik. Itu kata Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Laban menghampiri Yakub yang sedang dalam perjalanan. Bertemulah mereka adik-adik saling bertatapan. Kenapa kamu meninggali rumahku tanpa alasan yang tidak jelas? Lalu kata Yakub, aku tidak mau lagi menjadi budakmu lagi Laban. Lalu Laban minta maaf sama Yakub dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi, hal yang buruk lagi, hal yang negatif lagi. Lalu Yakub dan Laban akhirnya saling berdamai. Nah, di situ ada batu adik-adik, ada batu seperti batu kali ya pada zaman dahulu. Lalu ditumpukanlah batu kali itu menjadi sebuah bukit, jadi gunung, jadi tinggi adik-adik. Batu itu melambangkan perdamaian dari Laban dan Yakub. Lalu Laban menamai batu itu Yegar Sahaduta. Lalu kalau Yakub menamai tumpukan batu itu adalah Galet, yang artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Lalu mereka hidup bersama-sama lagi tanpa ada rasa kesal, tanpa ada rasa iri hati. Nah, adik-adik pun di rumah nih harus saling menghargai ya satu sama lain. Nah, kakak-kakaknya pun di rumah tidak boleh ya menyuruh adik-adiknya kalau kakak-kakak di rumah kita berjauhan. Lalu mereka hidup bersama-sama lagi tanpa ada rasa kesal, tanpa ada rasa iri hati. Nah, adik-adik pun di rumah nih harus saling menghargai ya satu sama lain. Nah, kakak-kakaknya pun di rumah tidak boleh ya menyuruh adik-adiknya kalau kakak-kakak di rumah bisa melakukan hal itu sendiri, harus bisa melakukannya sendiri. Tidak boleh menyuruh adiknya. Harus saling menghargai satu sama lain. Harus menghargai siapa kalau di rumah contohnya? Yang pertama harus menghargai mama papanya, menghargai tante om kalau ada di rumah, menghargai kakak, menghargai saudara. Pokoknya kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik untuk firman kita pada hari ini. Kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami baca dan kami dengar ini Tuhan menjadi sumber pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kita masuk di dalam doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk adik layan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan mereka kesehatan Bapa, berikan mereka semangat dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama papa mereka Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pendidikan ya Tuhan, yang kiranya pada saat ini adik-adik layan yang sedang menghadapi ujian Tuhan, kiranya ulangan yang diberikan oleh guru-guru mereka Tuhan dapat mereka kerjakan dengan baik dan benar Tuhan, sehingga hasilnya bagus dan membanggakan orang tua ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, yang di dalamnya ada presbiter serta pekat-pekat yang berada di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kami, agar nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyakit wabah corona ini Tuhan, kiranya penyakit wabah corona ini cepat pergi Tuhan dari negara ini Tuhan, agar kami bisa kembali seperti semula dengan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Presiden hingga staf-stafnya yang paling bawah, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ya Bapak. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku suka membagi pada orang, takut akan Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, karena kita tahu apalah yang benar. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Dan saat ini juga kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Nah, adik-adik, ibadah pada hari Minggu
kita pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.